Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya akan mulai untuk Malam. memilih ya, topik bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang membuat hipotesis dan menguji hipotesis. Ya, sebentar ya, saya ambil minum dulu. Iya, kita kembali ya. Yang dimaksud dengan hipotesis ya, itu adalah suatu dugaan ya, atau jawaban sementara atas suatu permasalahan. Ya. Sederhananya seperti itu. Jadi namanya dugaan atau jawaban sementara, maka dugaan itu bisa betul, bisa salah. Gitu ya. Karenanya dugaan itu harus kita uji kebenarannya. Ya. Itu yang dimaksud dengan uji hipotesis. Jadi dalam suatu permasalahan ya, atau dalam satu penelitian, kita perlu mendeskripsikan secara jelas tentang apa masalah dari suatu penelitian, gitu ya. Sehingga atas dasar masalah tersebut, ya kita berangkat untuk melakukan suatu penelitian. Ya. Nah, ketika masalahnya sudah jelas, ya, maka kita akan membuat suatu uh, dugaan ya atau hipotesis ya atau yang tadi kita bilang suatu apa istilahnya ya dugaan sementara gitu ya atas jawaban dari permasalahan tersebut gitu ya. Nah, uh, karena ini suatu apa uji ya terhadap hipotesis maka pendekatan yang kita lakukan ya dari pendekatan hipotesis tersebut adalah kita berdasarkan dari apa, teori probabilitas yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Jadi uji hipotesis itu adalah satu prosedur pengujian ya tentang parameter populasi ya menggunakan informasi sampel ya dengan digabungkan dengan teori probabilitas gitu ya untuk menentukan apakah hipotesis secara statistik itu bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu ya atau ditolak gitu ya. Jadi tujuan dari hipotesis ini adalah kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan data sampel yang kita miliki gitu ya. Jadi penelitian induktif itu adalah kita meneliti menggunakan
data sampel untuk mengeneralisir atau untuk mengenakan populasinya. Jadi kita bisa sederhanakan yang disebut sebagai uji hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang telah dibuat itu merupakan pernyataan yang wajar sehingga tidak kita tolak, atau hipotesis tersebut merupakan pernyataan yang tidak wajar sehingga hipotesis tersebut harus kita tolak. Jadi langkah pertama ya adalah kita harus merumuskan atau menyusun hipotesis. Nah, dalam rumusan hipotesis tersebut ya kita akan membagi hipotesis itu menjadi dua. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi karena tadi ada dua pilihan gitu ya, hipotesis apa istilahnya yang merupakan daerah di bawah kurva yang tidak dapat kita tolak kebenarannya, gitu ya. Dan nanti ada hipotesis alternatif yang merupakan daerah di bawah kurva yang kondisinya kita tolak. Gitu ya. Oke.
Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak.
Ya, kita lanjutkan ya. Tadi kan hipotesa kita bagi dua ya. Ada hipotesa nol dan hipotesa alternatif ya. Kadang-kala hipotesa alternatif ini kita namakan dengan ada H0, ada H1 gitu ya. Nah, H0 itu ya, maksudnya apa? Ini digunakan ya untuk menyatakan bahwasanya satu kondisi itu tidak berbeda dengan kondisi yang lain gitu ya. Makanya seringkali untuk H0 ini biasanya kita katakan misalnya beta 1 sama dengan apa gitu ya. Beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nanti tergantung ujinya itu adalah uji satu arah atau uji dua arah gitu ya. Nah, sementara hipotesa alternatifnya atau H1 itu memprediksi adanya suatu kondisi yang berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain gitu ya. Jadi nanti kesimpulan dari pengujian hipotesis ini secara statistik kita menerima atau menolak hipotesis ya. Nah, ini disebut di awal ini secara statistik ya, artinya bisa jadi yang secara statistik ini tidak mencerminkan tidak mencerminkan keadaan yang ini ya, yang apa ya, bisa kita bilang ini keadaan mutlak gitu ya. Jadi kita secara statistik hanya bisa menyatakan tidak cukup bukti ya untuk menyatakan hipotesis ini ditolak ataupun diterima gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Kadang-kala kalau penelitiannya adalah penelitian sosial, ini kan merupakan suatu persepsi. Ya. Misal contohnya saya katakan kita uji pengaruh paracetamol ya terhadap tingkat kepusingan mahasiswa pada saat musim ujian akhir semester misalnya gitu ya. Saya ambil sampel sebanyak 40 mahasiswa. Saya tanyakan apakah paracetamol itu membantu menghilangkan rasa pusing pada saat ujian atau tidak gitu ya. Nah, itu kan persepsi mahasiswa berbeda-beda gitu ya. Ada yang kalau pusing ya minum obat seperti paracetamol, ada yang tidak. Nah, dari hasil pengumpulan data berupa persepsi tadi, nah itu yang akan kita uji ya. Jadi kita susun dulu hipotesanya, ya, hipotesanya adalah uh, minum paracetamol itu tidak apa atau minum paracetamol dengan tidak minum paracetamol itu tidak ada bedanya. Gitu ya. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya adalah dengan minum paracetamol maka apa, tingkat kepusingan yang diderita oleh mahasiswa itu berkurang. Ya. Nah, kemudian kita kumpulkan persepsinya, ada yang menyatakan setuju, atau ada yang menyatakan tidak setuju, gitu ya. Nah, kemudian kita analisis, ya, kemudian kita lakukan olah data, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, di situ bisa jadi ya, hasilnya adalah paracetamol itu tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kepusingan pada saat ujian. Gitu ya. Nah, ini akan berbeda ya kalau konteksnya kita melakukan ujinya itu bisa dibilang uji laboratorium gitu ya. Misalnya kondisi seseorang yang sakit, itu kondisi misalnya otot atau otaknya seperti apa, kemudian diberikan paracetamol, kondisi otot-otaknya mungkin berubah atau tidak. Nah, itu agak berbeda ya. Pengujian secara statistik yang tadi melibatkan sampel dengan populasi yang ada dengan pengujian secara
mutlak gitu ya. Ini yang kita bedakan antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Baik, saya lanjutkan gitu ya. Ini sebagai contoh misalnya, ya. Contoh buatan hipotesis ya. Ada H0, ada H alternatifnya. Contohnya misalnya ya mu atau rata-rata sampel itu adalah 25%. Ya. H alternatifnya mu tidak sama dengan 25%, di mana 25% ini merupakan rata-rata hasil investasi. Jadi ada dua dugaan terhadap rata-rata hasil investasi. Ya. Yang pertama adalah pernyataan yang mengatakan rata-rata hasil investasi adalah 25%, sementara pernyataan alternatifnya atau H1-nya rata-rata investasi tidak sama dengan 25%. Ini contoh pembuatan hipotesis. Jadi sekali lagi, hipotesis itu ada dua, ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis nol itu diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampelnya, ya, atau antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian hipotesis alternatif ini lawan dari hipotesis nol. Ya. Artinya ada perbedaan antara populasi dengan data sampelnya, atau ada perbedaan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, dengan langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis. Ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian hipotesis rata-rata. Ya. Seperti sebelumnya kita belajar tentang adanya ukuran distribusi normal, ya, yang kita lihat dari sampel rata-rata dengan sampel proporsi. Ya, ini kita lakukan uji hipotesis dengan sampel rata-rata. Ya. Jadi bedanya apa ya, kalau rata-rata dia bilangan bulat ya, bukan persentase. Tapi kalau proporsi nanti menggunakan persentase. Ya. Nah, untuk merumuskan hipotesis, tadi kita ketahui hipotesis itu ada H0 dan H alternatif. Untuk merumuskan H0 dan H alternatifnya itu ada 3 rumusan. Ya, pertama bisa menggunakan tanda sama dengan, ya, kemudian bisa menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, dan bisa menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita tahu pada saat kita membuat rentang dugaan, ya, dugaan sebaran data, yang simpelnya dugaan sebaran data itu adalah plus minus rata-rata dengan standar deviasinya. Ya, masih ingat ya, pekan lalu ya. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan ada tingkat keyakinan, level of confidence, dan tingkat significance, ya, level of error-nya, gitu ya, maka plus minus standar deviasi dengan rata-ratanya itu ada istilahnya, ada adjustment atau penyesuaian berdasarkan tingkat keyakinan datanya. Ya. Kita ingin meyakini hasil dari penelitian ini berapa persen tingkat keyakinan kita, atau berapa persen tingkat errornya, ya, di mana level of significant atau tingkat errornya itu kita sebut sebagai alfa, sementara tingkat keyakinan adalah 1 min alfa. Ya. Ingat ya, plus minus gitu ya. Nah, ketika plus minus, alfanya itu ternyata kan kalau kita gambarkan dia bentuknya
distribusi normal, maka dia bentuknya seperti distribusi yang berbentuk kurva yang bergambar lonceng gitu ya, di mana distribusi normal kan sifatnya simetris gitu ya. Kanan dan kiri kalau dibagi dua itu sama besarnya, dan ujung kanan dan ujung kiri itu merupakan area atau daerah penolakan, ya kan? Kenapa alfanya itu dibagi dua? Karena ujinya dua arah ya. Jadi ada sebelah kanan area yang diarsir dan sebelah kiri area yang diarsir. Nah, itu yang menentukan adalah ini dilihat dari tanda hipotesanya, dia menggunakan sama dengan atau tidak H0-nya. Kalau dia menggunakan sama dengan, maka pengertiannya adalah uji dua arah. Sehingga apa? Alfanya akan kita bagi dua. Gitu ya. Nah, berbeda dengan uji satu arah. Gitu ya. Uji satu arah itu menggunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya, kita lihat ya, kalau lebih kecil sama dengan, maka ujinya adalah uji satu arah sebelah kanan. Kalau lebih besar sama dengan uji satu arah sebelah kiri ya. Jadi kalau saya gambarkan kurva apa tadi, kurva normal ya, seperti ini ya, kurva normal ya. Ini agak miring, anggap aja dia lurus ya. Nah, di sini kalau kemarin kan alfanya ini ya, kenapa kita bagi dua? Karena dia ada dua arah nih. Ya, kalau satu arah ya, nah, coba kita lihat di bawah, kayaknya ada gambarnya ya, nanti biar apa namanya, pas gitu ya. Oke, nah ini ya, ini uji dua arah ya. Jadi alfanya nanti akan kita bagi dua. Nah, di sini kan disebutkan Z setengah alfa atau alfa per 2 gitu ya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, kalau uji satu arah, ya lihat nih. Kalau dia lebih kecil sama dengan, maka uji satu arah sebelah kanan. Kalau dia lebih besar sama dengan, maka nih uji satu arah sebelah kiri gitu ya. Ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Tadi ya langkah-langkahnya kita kembali lagi ke atas gitu ya. Bisa dikatakan pertama adalah langkah untuk menguji hipotesis. Mau nggak mau yang pertama adalah merumuskan dulu hipotesanya. Ya, hipotesanya tadi ada dua, H0 dan H alternatif. Gitu ya. Nah, kemudian setelah menentukan hipotesanya, yang kedua menentukan area nilai kritisnya. Ya, nilai kritis itu apa? Ya, nilai kritis itu tadi nih yang kita arsir nih, area daerah penolakan H0 istilahnya. Ya. Nilai kritisnya kita kita tentukan dulu. Kalau kemarin alfanya 5%, kalau ujinya dua arah, berarti nilai kritis sebelah sini adalah 5% per 2. Gitu ya. 5% per 2, atau 5% per 2 kan 2,5% ya, atau 0,025. 0,025. Jadi luasan area yang diarsir ini adalah 0,025 ya. Sehingga luasan area yang putih ini berapa? 0,475 ya. Oke. Ya. 0,475. Kenapa? Karena setengah dari area di bawah kurva ini nilainya adalah 0,5 atau setengah. Namanya probabilitas, nilai paling tinggi dari probabilitas itu berapa? 1. 1 itu pasti terjadi, gitu kan. Kemungkinannya pasti terjadi. Ya, makanya nilai paling tinggi probabilitas adalah 1, yaitu pasti terjadi. Ya. Nah, kalau dia simetris, maka kalau dilipat 2, sisi kanan dan sisi kiri nilainya sama. Berarti
yang sisi kanan setengah 0,5, yang sisi kiri setengah 0,5. Ya. Jadi langkah yang kedua tadi apa? Menentukan nilai kritisnya. Nilai kritisnya berdasarkan apa? Berdasarkan level of signifikannya. Berapa alfanya? Kalau alfanya 5%, maka nilai kritisnya untuk uji dua arah ya kita bagi dua. Kalau uji satu arah ya 5%, 0,05. Ya, ya tetap 0,05. Kalau di sini 0,05, kalau uji satu arah ya tadi ya, misalnya gambarnya tadi saya gambarkan dulu. Ya, misalnya seperti ini nih uji satu arah nih. Nih sebelah sini. Nah, 5%, maka yang diarsir ini 5%. Kalau di sini 5%, maka luasan area yang putih berapa? Luasan area yang putih 95%. Ya, level of confidence yang 95%. Tapi kalau ini kita bagi dua, nah berarti 0,5 dikurangi 0,05 atau 0,45 di sini. Ya, 45%. Di sininya 5%. Oke ya, jadi langkah yang pertama disusun hipotesanya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah menentukan area kritisnya. Ya. Area kritisnya dihitung dari mana? Dilihat level of signifikannya. Berapa persen dia? Ya. Kemudian apalagi? Dilihat lagi ujinya itu uji satu arah atau dua arah. Dari mana menentukan uji satu arah dua arah? Dari tadi rumusan hipotesanya. Apakah dia menggunakan sama dengan atau menggunakan lebih besar atau lebih kecil sama dengan, gitu ya. Kalau menggunakan sama dengan, berarti ujinya dua arah sehingga level of signifikannya akan kita bagi dua, ya. Kalau uji satu arah nggak perlu dibagi dua. Jelas ya, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan nilai hitung statistiknya. Ya. Kenapa? Nanti nilai hitung statistik ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Ya. Jadi pembahasan kita hari ini berkaitan dengan pembahasan kita di pekan-pekan sebelumnya, gitu ya. Jadi kita akan hitung nilai statistiknya menggunakan rumus apa? Ya, rumus normal baku standar. Ya, kan kita belajar distribusi normal, kita mengenal rumus normal baku standar. Distribusi normal itu adalah nilai Z, gitu ya. Di mana nilai Z itu adalah nilai pengamatan dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi sampelnya, gitu ya. Nah, jadi langkah yang kalau di sini disebutnya langkah yang kedua, cuma tadi saya katakan langkah yang kedua kita harus aware nih tentang nilai kritisnya nih. Nilai kritis itu area yang diarsir ini ya. Baru setelah ini kita masuk ke menghitung nilai statistiknya. Ya. Oke, bagaimana kita menghitung nilai statistiknya ini? Kita menghitung nilai statistik dengan rumusan normal baku standar atau nilai Z. Nah, kita udah belajar nih beberapa kali nih tentang perhitungan nilai baku standar. Ya, ada dua batasan nih. Ya, pertama kita akan bandingkan antara jumlah sampel dengan jumlah populasinya. Kalau perbandingannya lebih besar dari 0,05, ya, berarti hitungannya populasinya terbatas. Sehingga kita perlu gunakan faktor koreksi. Di mana faktor koreksi nilainya ini akar dari ya populasi dikurangi sampel dibagi populasi dikurangi 1. Tapi kalau perbandingan populasi atau sampel dengan populasinya tak terbatas atau hasilnya lebih kecil daripada 0,05, maka kita tidak perlu faktor koreksi. Ini cukup segini aja nih. Ya, menghitung nilai normal baku standarnya adalah nilai pengamatan dikurangi rata-rata sampelnya dibagi standar deviasi dari sampel. Mana standar deviasi dari sampel itu adalah standar deviasi dibagi akar jumlah sampelnya.
Nah, kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, ya kan? Maka dia nggak berdistribusi normal. Artinya kita perlu menggunakan distribusi yang lain yang kita kenal dengan perhitungan statistik T, ya, atau T statistik, gitu ya. Oke ya, di mana rumusan T statistiknya sama dengan rumusan yang ini, ya. Ini kan distribusi normal nih ketika jumlah sampel dengan jumlah populasinya tadi terbatas dan tidak terbatas, di mana syaratnya adalah jumlah sampelnya lebih dari 30. Tapi kalau sampelnya kurang dari 30, kita gunakan T statistik. Ya, seperti ini. Ya, kemudian langkah berikutnya ya adalah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Ya. Nah, ini sebenarnya tadi nih kita menentukan nilai kritisnya, ya kan? Batasnya ada di mana, gitu ya. Baru setelah kita tahu, nanti kita lanjut kepada ini, ya. Nah, menentukan kriteria penerimaan atau penolakannya. Ya, apakah H0 diterima atau H0 ditolak. Ya, tadi ya, daerah penerimaan dan daerah penolakannya tergantung area kritisnya. Nah, di sini ya, area kritisnya ini yang diarsir. Ini kalau ujinya adalah uji dua arah. Ya, area yang diarsir ini adalah area kritis. Area kritis itu sebutannya adalah area penolakan H0. Ya. Sementara area yang di tengah sini, area putih ini adalah area penerimaan H0. Nah, ini juga nih, untuk uji satu arah, seperti ini gambarnya. Oke ya, terus tadi menentukan area penerimaannya. Ya. Nah, ini area penerimaannya yang putih, yang diarsir adalah area penolakannya. Kemudian, terakhir adalah kita bandingkan nilai statistik hitung Z-nya tadi, ya, dengan nilai tabelnya. Dengan nilai tabel. Dia ada di wilayah mana? Di wilayah yang diarsir atau wilayah yang di tengah yang putih tadi, ya, yang nggak diarsir. Kemudian kita buat kesimpulan. Oke ya, saya langsung bacakan contoh, tolong diperhatikan. Ya. Bisnis yang menguntungkan adalah penjualan mobil mewah. Ya, kemudian harga mobil mewah rata-rata adalah 1 miliar. Kemudian disurveilah kepada 40 penjual mobil mewah untuk diketahui harga rata-rata mobil mewah dari hasil sampel 40 penjual ini adalah 1,25 miliar. Ya kan? Kemudian standar deviasinya adalah 0,46 miliar. Nah, pertanyaannya, ujilah apakah harga mobil mewah sama dengan 1 miliar. Gunakan tingkat signifikan 5%. Ya. Jadi di sini yang diketahui adalah pertama jumlah sampelnya 40, ya. Ada nggak kata-kata populasi di sini? Nggak ada ya. Berarti di sini kita anggap populasi tak terbatas. Tidak perlu faktor koreksi. Kemudian apa lagi yang diketahui? Nah, rata-rata sampelnya adalah 1,25 miliar. Ya. Rata-rata sampel 1,25 miliar, standar deviasi sampel 0,46. Ya. Kemudian yang ditanyakan ya adalah pernyataan menyatakan harga mobil mewah itu sama dengan 1 miliar. Gitu ya. Kemudian pernyataan ini merupakan suatu dugaan yang harus kita uji. Benar nggak sih pernyataan tersebut? Gitu ya. Ya, maka langkah pertama adalah kita menyusun hipotesa. Ya. Hipotesa sekali lagi ada dua, ada H0, ada H alternatif. Pertanyaannya apa? Apakah harga mobil mewah sama dengan 1 miliar? Maka ini menjadi hipotesa 0 kita. H0 ya sama dengan
mu H0.2 ya, H0.2 mu sama dengan 1 miliar gitu ya. Ini hipotesanya. H0 adalah mu sama dengan 1 miliar. Ingat sekali lagi tadi hipotesa mengatakan apa? Hipotesa mengatakan hipotesa 0 itu mengatakan apa? Hipotesa 0 itu mengatakan tidak adanya perbedaan antara populasi dengan sampel. Ya kan? Itu hipotesa 0-nya menyatakan seperti itu. Nah, di sini kan pernyataannya apa? Pernyataan awalnya harga mobil mewah rata-rata mencapai 1 miliar. Ya. Kita anggap pernyataan ini adalah pernyataan populasi. Kan? Kemudian kita ambil sampel dari 40 penjual mobil mewah, didapatkan rata-rata sampelnya adalah berapa? 1,25 miliar. Maka kita ingin uji pernyataan yang awal bahwasanya harga mobil mewah itu sama dengan 1 miliar. Artinya ya H0 gitu ya. Kondisi rata-rata mobil mewah sama dengan 1 miliar itu sama dengan rata-rata sampelnya gitu ya. Walaupun pada saat diambil sampel rata-ratanya berapa? 1,25 ya. Jadi ini yang akan kita uji nih, benar nggak sih gitu kan pernyataan ini gitu. Baik, berarti kalau pernyataan yang pertama menggunakan sama dengan uji dua arah nih ya. Uji dua arah, maaf nih saya lari lagi ke atas. Maka pernyataan alternatifnya yang benar, yang tepat itu adalah ini. Ya. H0.2 sama dengan mu sama dengan mu 0, ya, maka hal alternatifnya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Ya, atau tadi di sini kan mu sama dengan 1, maka hal alternatifnya mu tidak sama dengan 1 miliar. Gitu. Ya. Oke ya, kita kembali lagi ke contoh gitu ya. Ini H0-nya harga-harga mobil mewah sama dengan 1 miliar, hal alternatifnya menyatakan harga-harga mobil mewah tidak sama dengan 1 miliar. Gitu ya. Oke, langkah berikutnya adalah tadi kalau kita menentukan nilai kritisnya kan berdasarkan apa? Alfa. Ya, tingkat signifikannya berapa? 5%. 5% kalau dibagi 2, karena dia menggunakan sama dengan kan harus kita bagi 2. Itu adalah nilai kritisnya 2,5% atau 0,025. Oke, sekarang kita masuk ke statistik hitung. Nah, kita masukkan nih. Ya, ini adalah rata-rata sampel ya dikurangi rata-rata pengamatan atau populasinya tadi ya. Ini adalah 1,25 sampelnya dikurangi populasinya adalah 1, kemudian dibagi standar deviasinya 0,46 dibagi akar N, akar 40. Ya. Nah, didapatkan nilai Z-nya adalah 3,4373. Ya. Jadi statistik hitungnya menyatakan nilai Z itu adalah 3,4373. Jadi ini ya izin saya gambarkan di sini kurva normalnya seperti ini. Ya, ini saya garis begini, gitu ya. Nah, karena dia ujinya dua arah, ini saya tulis begini. Ini saya arsir ya. Di mana luasan area yang diarsir sebelah kiri dan kanan itu nilainya sama. 0,025 gitu. Ya kan? Nah, kalau ini ditarik garis tengah itu kan nilai ketika Z sama dengan berapa? Z sama dengan 0, ya kan? Kenapa? Karena kalau nilai pengamatan dikurangi rata-ratanya itu sama, maka kan hasilnya 0. Ya. Maka di sini nilai Z-nya adalah 0. Kemudian kita hitung nilai Z-nya, hasil Z hitungnya berapa? 3,43. Nah, kalau di sini Z-nya 0, 3,43 berarti kan sebelah kanan nilai Z. Gitu kan?
sebelah kanan nilai Z. Nah, pertanyaannya apakah 3,43 itu adalah sebelah kanannya masuk di wilayah yang putih atau masuk di wilayah yang diarsir. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau masuk di wilayah yang diarsir adanya artinya tolak H0. Gitu ya. Kalau di wilayah yang putih tidak tolak H0. Ya. Oke, kita tentukan dulu di sini. Ini ya. Ini tadi 5% dibagi 2. 5% dibagi 2 berapa tadi? Langsung aja ya, saya pakai nilai desimal ya. 0,025. Berarti area yang putih ini berapa? 0,5 dikurangi 0,025 ya. Atau 0,475. Ya. Sebelum saya lanjutkan, sudah paham ini 0,475-nya dari mana? Ya, sudah paham 0,475 dari mana? Ada yang bisa menerangkan angka ini dari mana nih? 0,475 dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum saya lanjutkan, oke ya, saya terangkan ya. Jadi kita ini ingin menentukan apa sih angka Z,3473 ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi kita kan ingin menentukan ya nilai statistik hitung Z sama dengan 3,43 ini ada di wilayah yang putih atau di wilayah yang diarsir. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan. Kalau di wilayah yang putih nanti tidak tolak H0, di wilayah yang diarsir kita hasilnya adalah tolak H0. Ya. Nah, luasan di bawah kurva ya, itu kan ini kan nilai probabilitas. Di mana probabilitas itu nilai paling tingginya adalah 1. Ya. Dan distribusi normal, dia sifatnya simetris. Simetris itu kalau dia dibagi 2, ya di tengah, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, luasan area di bawah kurvanya hasilnya adalah sama. Kalau luasan area di bawah kurva ini adalah 1, maka kalau dibagi 2, yang sebelah kanan 1/2, sebelah kiri 1/2. Ya, 1/2 itu kan setengah. Setengah itu adalah 0,5 ya. Setengah itu adalah 0,5. Kemudian kan kita ketahui apa? Kita ketahui area yang diarsir. Di mana luasan area yang diarsir ini dari mana? Dari tingkat signifikan. Ya, tingkat signifikannya diketahui berapa di sini? Tingkat signifikannya atau alfanya 5%. Nah, alfa 5% kita lihat rumusan hipotesanya menggunakan apa? Tanda sama dengan. Berarti dia ujinya adalah uji 2 arah. Kalau uji 2 arah berarti punya nilai kritisnya ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Artinya 5% ini kita bagi 2. Berapa 5% kita bagi 2? Hasilnya 0,025.
2,5%, ya kan? 2,5% itu adalah 0,025. Ya, kalau luasan area yang diarsir ini adalah 0,625, maka luasan area yang putih ini, ya, sebelah kanan yang putih ini adalah berapa? 0,5 dikurangi 0,0225. Berapa hasilnya? 0,5 dikurangi 0,625, hasilnya adalah 0,475. Ya. Oke. Seperti yang pekan lalu saya minta, tugasnya pekan ini adalah bertanya ya tentang materi pada hari ini. Ya. Silakan, siapa yang perlu saya absen? Siapa nih? Alfa, ada pertanyaan nggak? Alfa, ada namanya Alfa. Ini ada. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut, Johannes. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Abdul, gimana Abdul? Ya. Siapa lagi nih yang on cam, ada nggak yang on cam? Oh, nggak ada yang on cam ya? Biasanya ada ibu-ibu. Siapa di sini? Fania? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya. Ya kalau bisa setelah ini mudah-mudahan bisa ada bahan ya untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Gitu ya. Jadi tadi ya kita kan udah pertanyaan saya itu kan tadi kan ini kan kita udah dapat nih nilai Z-nya nih. Nilai Z 3,43 ini ingin kita tentukan dia ada di wilayah yang putih atau di wilayah yang diarsir. Ya, yang kita ketahui nilai Z di tengah ini adalah Z sama dengan 0. Ya, kalau ini kan positif berarti kan di sebelah kanan. Nah, kita tentukan nilai Z yang di sini itu dari mana? Sebenarnya kan kita udah beberapa kali kemarin ya menentukan nilai Z yang di sini nih, di perbatasan antara area yang diarsir dengan area yang putih gitu ya. Berapa nilai Z di sini? Kita lihat area yang diarsir ini kan area yang putih ini kan 0,475. Nah, ini yang kita cari berdasarkan tabel distribusi normalnya ya. Ingat ya halaman 254. Nah, ini kan nilai Z ya. Kita cari untuk mencari nilai Z ini ya yang sisi luar baik yang vertikal ataupun horizontal ya, kita kan lihat nih ini yang diarsir ini adalah nilai yang ada di tengah tabel ya yang diarsir. Kebalikannya, kalau tadi kan yang diarsir kita sebelah luarnya ya, kalau yang di tabel ini yang diarsir adalah daerah tengahnya, di mana tadi kalau di kita tadi adalah daerah putih ya, nilainya adalah 0,475 ya. Maka dari situ kita bisa tentukan berapa nilai Z-nya ya, nilai 0,475 mana ini ya. Nih 0,475 kita tarik ke kiri ini adalah 1,9, tarik ke atas adalah 0,06. Berarti nilai Z-nya berapa?
1,9 ya, ditambah 0,06 ya. Ya. Jadi nilai Z-nya adalah 1,96. Ya. Jelas ya? Nilai Z-nya yang di sini adalah 1,96. Nah, sekarang kita bisa tentukan dong. Kira-kira Z hitung 3,43 ada di mana nih? Di wilayah putih atau wilayah yang diarsir? Di mana batasnya di sini adalah 1,96. Angka 3,43 itu adalah angka di antara 0 sampai 1,96 atau lebih besar dari 1,96. Gimana? Daerah yang mana nih? Putri, ada Putri? Iya, Pak. Iya. Tadi pertanyaannya, ini kan kita dapatkan Z hitung, hasilnya 3,43, ya kan? 3,43 itu ada di wilayah yang mana? Yang diarsir atau di wilayah yang putih? Bisa nggak, Putri? Nggak bisa, Pak. Puri kurang paham, Pak. Ya, ini kan ada angka nih. Ini 0. Ya, ini 1,96. Nah, pertanyaan saya, kalau dia adalah 3,43, kira-kira rentangnya itu dia ada di bagian yang 1 atau bagian yang 2? Ya, 3,43 itu angkanya ada di wilayah 0 sampai 1,96 atau lebih besar dari 1,96? Lebih besar, Pak. Oke, lebih besar ya. Berarti dengan kata lain, nilai Z hitung ini ada di area ini ya, area yang diarsir. Ini 3,43. Iya kan, betul kan? Ya, nilai Z hitungnya ada di wilayah yang diarsir. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita lihat Z hitungnya, kita tentukan tadi daerahnya nih, ya, daerah penolakan atau daerah penerimaan H0 ya. Nah, uniknya kalau di statistik ya kita nggak sebut dia H0 diterima, ya, tetapi H0 tidak dapat ditolak. Ya. Di mana daerah penolakannya adalah daerah yang diarsir nih. Ini adalah daerah tolak H0 atau H0 ditolak gitu ya. Area yang diarsir. Ya, di mana di sini Z lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Ya. Z alfa per 2 itu berapa? Alfanya kan tadi 5%. 5% dibagi 2, 2,5% atau 0,025. Dengan luasan area yang di sini 0,025, ini juga 0,025, maka didapatkan nilai Z-nya di sini adalah 1,96. Ya, kalau sebelah kiri ini kan dia cuma arah, makanya dikasih minus gitu ya. Min 1,96. Ya, kita lihat nih. H0 ditolak itu adalah ketika Z lebih kecil dari alfa per 2. Nah, ini alfa per 2-nya 1,96. Kalau lebih kecil ya berarti minnya lebih besar lagi. Ya, berarti sebelah kirinya, ya, area yang diarsir. Atau Z lebih besar dari Z alfa per 2. Z alfa per 2-nya kan tadi 1,96. Kalau lebih besar berarti sebelah kanan lagi. Ya, dia menempati area yang diarsir. Oke ya. Jadi kalau udah seperti ini kan kita tahu dia ada di mana? Ada di wilayah tolak H0. Tolak H0 itu pengertiannya apa? Nah, kita lihat lagi di sini. H0 ini ditolak, berarti kita terima H alternatif. H alternatif menyatakan apa?
mu tidak sama dengan 1, ya kan? Ya, artinya pernyataan yang kita uji tadi, mu sama dengan 1, ini kita tolak. Kan tolak H0, ini kan H0 nih, H0 ini kita tolak. Ya, pernyataan mu sama dengan 1 ini kita tolak. Kalau kita tolak berarti kita terima H alternatif. H alternatif menyatakan mu tidak sama dengan 1. Ya. Secara bahasa, kesimpulan, dengan tingkat signifikan 5%, maka pernyataan harga mobil mewah sama dengan 1 miliar adalah tidak benar. Karena kita tolak H0-nya. Ya, kita terimanya H alternatif. H alternatif menyatakan mu atau harga mobil mewah tidak sama dengan 1 miliar. Ya. Ya, ini baru uji hipotesis yang sederhana seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke ya. Nah, saya belum masuk dulu ke yang proporsi, yang persentase. Saya masih kasih lagi soal yang rata-rata. Oke ya, kita bahas nih. Oke ya, saya lanjutkan contoh yang kedua. Ya. PT Jaya melakukan pengembangan sistem pengamanan dengan untuk menurunkan tingkat pencurian. Ya. Perusahaan menekankan bahwa pencurian tidak boleh lebih dari 4 kali sehari. Ya. Jadi targetnya apa? Pencurian tidak boleh lebih dari 4 kali sehari. Ya. Tidak boleh lebih berarti lebih kecil sama dengan 4 kali gitu ya. Selama pengamatan 35 hari ternyata angka rata-rata pencurian 5 kali. Jadi dilakukan sampling sebanyak 35 hari. Didapatkan rata-rata samplingnya adalah 5 kali. Dengan standar deviasi 3 menggunakan taraf nyata 1%. Nah, ini istilah yang lain dari level of significant. Istilah lain dari level of significant yaitu alfa atau taraf nyata. Taraf nyatanya 1%, alfanya berarti 1%. Pertanyaannya, apakah target perusahaan tercapai? Nah, targetnya apa? Targetnya rata-rata tidak boleh lebih dari 4 kali sehari. Nah, langkah pertama kita susun hipotesanya. H0 menyatakan mu kurang dari sama dengan 4. H alternatifnya berarti mu lebih besar dari 4. Ya. Berarti kalau seperti ini uji satu arah, bukan uji dua arah. Efeknya apa? Alfanya nggak perlu kita bagi 2. Gitu ya. Kenapa? Karena kan dia uji satu arah sebelah kanan gitu ya. Kemudian uji alternatifnya mu lebih besar dari 4. Kan kita ingin tahu nih apakah target perusahaan tercapai atau tidak. H0 ini diterima atau ditolak. Oke, kita langsung masukkan nilai Z hitungnya, ya kan? Berdasarkan sampel 35 hari dilakukan sampel, ternyata secara rata-rata perharinya pencurian terjadi 5 kali. Ya. 5 kali dikurangi 4 tadi ya, target perusahaannya dibagi ya standar deviasinya 3, ya, standar deviasinya 3 ya, dibagi akar 35. Akar 35 ini jumlah hari sampelnya. Nah, didapat nilai Z-nya adalah 1,9720. Ya. Oke ya. Nah, tadi kan saya ingin menunjukkan nih perhitungannya 5 kurang 4 dibagi 3 akar 35 gitu ya. Itu gimana sih cara ngitungnya biar nggak bolak-balik mencatat ya, menghitung mencatat ya. Ya, coba ini diingat-ingat dulu 5 min 4 dibagi 3 dibagi akar 35 gitu ya. Oke ya, saya coba ganti sharingnya dengan kalkulator.
Tadi kan uh, udah ini belum? Udah ya, oke. 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 4 ya, 5 kurang 4 dibagi 3 dibagi lagi akar 35 gitu ya. Nah, saya mulai dari yang paling bawah nih, akar 35 ya. Akar 35 hasilnya ini kan, akar 35 hasilnya adalah 5,91. Tadi kan 5 dikurangi 4 dibagi 3 dibagi akar 35. Nah, akar 35 ini akan menjadi perkalian 5 min 4. Ya, 5 min 4 kan 1 kali 5,9. Nah, ini tinggal kita bagi 3. Ini tinggal kita bagi 3. Nah, ini hasilnya adalah 1,972. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Atau kalau mau cara panjangnya, ya di kalkulator tadi kan akar 35 nih. Akar 35, ya ini kita seper X kan dulu, nanti dikali 3 ya. Nah, ini seper X, kemudian dikalikan dengan 3. Nah, ini ya. Ini kan masih di bawah nih, berarti ini kan masih 1 per 0,5. Ya, ya 1 per 0,5. Nah, ini kita seper X kan lagi, hasilnya 1,972. Gitu. Sama ya, yang tadi juga 1,972. Oke, saya kembali ke bahan kuliahnya tadi. Yang didapatkan nilai Z hitungnya adalah 1,972. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, Z hitung ini ada di wilayah yang diarsir atau di wilayah yang tidak diarsir. Oke, ya, tadi kan lebih kecil sama dengan 4. Ya. Nah, di sini kan Z sama dengan 0, nilai tengahnya kan Z sama dengan 0 ya. Nah, di mana tadi Z alfanya nggak kita bagi 2, gitu kan. Kenapa? Karena dia ujinya satu arah, berarti ini 5% kan? Betul kan? Ini 5%. Alfanya 5%, saya tulis langsung dari 5%, berarti area yang putih ini berapa nih? Area yang putih ini kan 0,5. 0,5 itu kan 50%, ya kan? 50% atau setengah dikurangi 5%, ya. 50% dikurangi 5% kan berapa? 45%. 45% itu adalah 0,45. Ya, 0,450 gitu kan. Ini kan 45%. Ya. Nah, berapakah area ini? Ini udah ditulis ya, jawabannya adalah 2,33. Setelah kita ingin cari tahu dari mana sih 2,33 itu, kita lihat kurva normal. Ya, ini di halaman 254. Nilainya adalah 0,45. 0,45 itu kira-kira, nah ini ya. Ini yang paling mendekati. 0,45 yang mana? Oh, sorry ya. Nol koma 45 ditambah 0,45
Iya. Maaf ya, dia tadi ininya bukan 5% ya? Sorry. Alfanya bukan 5% ya? Alfanya berapa? 1% ya. Berarti saya salah nih menuliskan ini. Ini bukan 5% ya? Oke ya. Alfanya 1%. Berarti di sini berapa? 0,5 atau 50% dikurangi 1%. 0,490 ya. 0,490 karena dia alfanya 1% ya. Oke, kita lihat di sini. 1% 0,49 ya, 0,49. Nah, kira-kira di sini ya. Kirinya 2,3, ke atasnya 0,03 ya. 2,3 ditambah 0,03. Jadi Z-nya berapa? 2,33 ya. Ya, ini tadi kan udah ada jawabannya nih. Z-nya itu adalah 2,33 di sini. Ini Z alfa, nggak dibagi 2 ya. Dengan alfa sama dengan 1%. Nah, sekarang tadi ini nilai Z hitungnya berapa? Nilai Z hitungnya 1,97. Nah, tadi ini saya perjelas di sini, kalau di sini angka 0, di sini angka 2,33, 1,97 itu adanya di mana? Kira-kira di sini, gitu kan? 1,972. Ini ya. Artinya dia ada di wilayah di mana? Yang diarsir. Ya kan? Wilayah yang diarsir, ini wilayah apa? Wilayah yang tidak tolak atau terima H0. Ya. H0 menyatakan apa? Mu lebih kecil sama dengan 4. Kita lihat lagi soalnya. Mu lebih kecil sama dengan 4 itu adalah itu target dari perusahaan. Ya, target perusahaan ini tidak kita tolak atau kita terima. Ya kan? Artinya, pertanyaannya apakah target perusahaan tercapai atau tidak? Pernyataan ini yang merupakan pernyataan target perusahaan tidak kita tolak. Artinya kita terima nggak? Kita terima. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikan 1%, maka perusahaan tersebut mencapai target, menekan tingkat pencurian. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Tadi udah kita pelajari uji dua arah dan uji satu arah. Ya. Bedanya apa kalau uji dua arah? Nilai signifikannya atau taraf nyatanya kita bagi dua. Kenapa? Karena dia area kritisnya ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kalau uji satu arah, tinggal kita lihat ya, ujinya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nanti kebetulan lebih kecil sama dengan, berarti area kritisnya ada di sebelah kanan. Kalau lebih besar sama dengan, area kritisnya ada di sebelah kiri. Area kritis itu apa? Area daerah penolakan H0, area yang kita arsir. Gitu ya. Cukup jelas atau mau ditambah lagi latihannya? Silakan. Mau ditambah lagi? Soal yang ketiga atau dicukupkan? Silakan, ada respon nggak? Oke, kita fokus dulu ke
uji hipotesis rata-rata ya, bukan yang proporsi. Ini soal proporsi, ini soal rata-rata. Satu lagi ya, latihan ya. Gimana? Kita Boleh, cukupkan? Pak. Apa lanjut? Lanjut. Ya. Satu lagi ya. Oke. Daya tahan lampu rata-rata 150 hari, ya standar deviasinya 95 hari. Dengan menggunakan teknik baru dalam proses produksi, diklaim daya lampu bisa ditingkatkan. Ya, untuk menguji klaim ini, diambil sampel sebanyak 40 bohlam lampu. Kemudian diketahui rata-rata daya tahan lampu bohlam dari sampel 40 tadi adalah 178 hari. Nah, bisa nggak kita membenarkan klaim tersebut? Ya, klaimnya apa tadi kan? Klaimnya dengan teknik baru gitu kan, maka daya tahan lampunya lebih lama. Gitu. Makanya diambil sampel nih, dari sampelnya didapatkan ya, daya tahan lampunya adalah 178 hari. Ya. Oke, jadi rata-ratanya 178, mu-nya adalah 100. 100 ini tadi 150 nih harusnya nih, bukan 100 ya, 150. Ya, ini kan 100. Ini saya ganti, ini 150. Oke, jadi apa namanya? Oke. Ini rata-rata populasinya 100 ya. Ini alternatifnya adalah dia lebih besar dari 100 ya. Ini salah soal. Ini harusnya 100 bukan 150. Oke ya, ini apa istilahnya hipotesanya, ya. Hipotesa H0 dengan hipotesa H alternatif atau H1 ya. Dan kita hitung nilai Z hitungnya 178 dikurangi 100 ya. Dibagi dengan 95 akar 40. Yang 40 tadi adalah jumlah sampel. 95 standar deviasinya. Nah, didapatkan nilai Z hitungnya adalah 5,1923. Nah, kita pastikan tadi alfanya berapa nih? Alfanya 1%. Udah kita hitung duluan tadi ya, 1% itu adalah Z alfanya 2,33. Sementara nilai hitungnya 5,198 itu berarti dia ada di wilayah yang diarsir 5,198. Ini jangan sampai salah ngitung, tadi kan udah ditunjukin cara menghitungnya. Akar 40, ya. Kemudian yang ini kan bisa kita hitung nih, 178 kurangi 100 kan 78. Ya, akar 40 tadi langsung kita kalikan 78 dibagi 95 gitu ya. Nah, hasilnya 5,198 dia ada di wilayah yang diarsir. Wilayah yang diarsir ini adalah wilayah tolak H0. Tolak H0. Kesimpulannya, pada tingkat signifikan 1%, pernyataan tersebut yang menyatakan dengan teknik baru proses produksi bisa meningkatkan daya tahan lampu adalah benar. Kenapa? Karena kan alternatif yang kita terima. Yang kita terima berarti rata-ratanya lebih besar daripada 100. Berarti benar kan? Oke, saya kira itu ya
Minggu depan kita masuk kepada pembahasan ini, ya, regresi. Ya, ini pertemuan kita ke-13. Di pekan depan tolong dipelajari dulu nih, dua ini. Regresi dan korelasi sederhana ataupun berganda. Dan sekali lagi dibaca dulu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas ya. Seperti tadi kan ternyata ada salah soal nih. Ya, 150 harusnya 100 tadi. Baik, saya kira demikian. Kita cukupkan perkuliahan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Salam.